Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Fungsi saya adalah melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Menyadarkan rakyat Indonesia agar punya kecerdasan yang berkualitas, akhlak yang sangat baik, mental yang sangat jempolan. Jadi nggak ada urusan dengan masalah hasil survei. Yang penting rakyat ini harus berubah dan harus merubah. Perkala elektabilitas naik turun bodo amat. Karena suara pemilu, suara pilpres bukan ditentukan oleh elektabilitas, tetapi oleh suara rakyat. Kalau rakyat sudah bisa dicerdaskan sehingga mampu dewasa, bisa memilah dan memilih mana tai ayam, mana bubur ayam, mana pahlawan, mana bajingan, maka di saat itu kita rakyat bisa memilih calon wakil presiden, calon wakil rakyat, calon presiden, calon wakil presiden yang benar-benar berkualitas pula. Otaknya berkualitas, akhlaknya mulia, mentalnya jempolan. Jadi semua itu harus berasal dari bawah dulu. Kalau bawahnya sudah baik, kalau rakyatnya sudah baik, maka akan terlahir pemimpin yang baik. Tapi kalau rakyatnya tidak baik, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan calon pemimpin yang baik. Tumbuhan yang baik, karena akarnya pun baik. Akarnya dulu harus baik. Kalau akarnya baik, kokoh, maka akan menghasilkan tumbuhan yang kokoh dan berbuah manis. Tapi kalau akarnya sudah tidak kokoh, jangankan menghasilkan buah yang manis, untuk berdiri saja kita tidak sanggup. Jadi pada konteks ini, saya nggak peduli dengan rating-rating tai kucing. Pokoknya rakyat ini harus tercerdaskan. Video barusan kita sudah melihat, itu merupakan kutipan-kutipan dari potongan video di TikTok. Di sana sangat brutal. Saya pilih buat dijadikan pencerahan. Dikatakan bahwa ada beberapa partai yang siap mengusung Anies Baswedan. Tapi ini baru katanya. Pertama partai PKS, 2 Demokrat, 3 Nasdem, 4 P3, kelima itu PKB. Jadi katanya ada 5 partai yang siap mendukung Anies Baswedan untuk nyapres. Tapi kita kalau lihat fakta, bro, sampai sekarang tidak ada satupun yang mengatakan dia akan mencalonkan Anies Baswedan. Tidak ada satu partai yang berani mengatakan calon presiden saya adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena semua masih menunggu. Menunggu siapa? Menunggu Ganjar. PDIP siapa? Calon presiden PDIP siapa? Apakah Ganjar atau siapa? Selama PDIP belum mengeluarkan calon presidennya, mereka tidak akan pernah berani mengeluarkan calon presiden mereka pula. Kenapa? Bisa bunuh diri. Taruh misalkan PKS mencalonkan Anies Baswedan, Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, Demokrat mencalonkan Anies Baswedan, terus P3, PKB mencalonkan Anies Baswedan. Taruh. Mending kalau elektabilitas Anies Baswedan ini baik. Kalau semakin lama semakin terpuruk bagaimana? Mengapa saya katakan bisa semakin terburuk? Ya karena rekam jejaknya buruk. Rekam jejaknya buruk, bahkan sangat buruk. Dia terlibat dalam skandal penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak lupa akan aksi biadab menghalalkan dengan segala cara Anies Baswedan dalam mendapatkan jabatan waktu jadi gubernur. Bahkan kita semua tahu program-program itu hampir semuanya itu berantakan. Dia ini minim prestasi. Berani PKS, saya usung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Sampai sekarang tidak ada pernyataan sedikit pun. Berani Nasdem, Demokrat, P3, PKB mengatakan, kami usung Anies Baswedan di 2024. Nggak ada satupun yang berani, bro. Nggak ada. Rekam jejaknya jeblok, mau gimana? Rekam
jejaknya jeblok, kerjanya amburadul. Ntar partai-partai ini bisa kehilangan suara. Apalagi sekarang para pejuang NKS sudah mulai pada solid, sudah mulai pegang handphone semua. Karena mereka tidak akan pernah membiarkan orang jahat seperti Anies Baswedan memimpin negara ini. Tidak akan pernah membiarkan. Anies Baswedan itu the king of radikal, the king of teroris, the king of anarkis. Semua rakyat sekarang sudah mulai merapat, sudah mulai menyatukan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Dan ini dilihat oleh PKS, Nasdem, Demokrat, P3, PKB. Lihat, kemarin Nasdem itu sudah ngomong mau mencalonkan Anies Baswedan. Tadi saya lihat sudah berbeda lagi. Kata siapa katanya saya mencalonkan Anies Baswedan? Wong saya itu mencalonkan 3 orang, Anies, Andika Prakasa, sama Ganjar Pranowo. Dan lucunya Ganjar Pranowo yang paling tinggi. Yang dicalonkan oleh Nasdem itu yang paling tinggi itu Ganjar. Pertama Ganjar, 2 Andika, 3 Anies. Anies ini di Nasdem cuma pilihan terakhir. Melihat situasi yang sudah mulai memanas seperti ini, rasanya nggak mungkin pilih Anies. Kenapa? Anies akan ditelanjangi habis-habisan. Atas semua kerja-kerjanya yang amburadul di Jakarta itu pasti. Atas semua kejahatannya di pilkada itu pasti. Makanya Demokrat aja udah mikir-mikir, asalnya mau jadi cawapres AHY bersama Anies, sekarang AHY malah pengen jadi presiden. PKS juga lagi mikir-mikir, malah pengen dukung Ganjar Pranowo. P3 PKB juga udah mikir-mikir. Kenapa? Ya sekarang mengerikan situasinya. Rakyat dari Sabang sampai Merauke siap membongkar menelanjangi Anies Baswedan dari A sampai Z. Melawan rakyat habis. Sampai sekarang tidak ada satupun yang berani mengatakan saya dukung Anies, saya dukung Anies, saya dukung Anies. Celakanya kalau PDIP kalau sudah mengatakan calon PDIP Ganjar Pranowo udah, mungkin semua partai akan dukung semua. Kenapa? Pasti kalah masalahnya, bro. Daripada susah-susah, ya lebih baik dukung yang menang aja. Jadi feeling saya itu ini akan jadi calon tunggal. Karena memang tidak ada calon lagi. Siapa yang bisa mengalahkan Ganjar Pranowo? Orangnya tidak ambisius, orangnya kalem, orangnya cerdik, pernah jadi wakil rakyat, tidak terlibat korupsi. Anti korupsi, pro rakyat. 99% itu mirip Jokowi. Daripada dukung Anies Baswedan, partainya hancur, lebih baik dukung Ganjar. Partainya bisa naik suara, naik elektabilitas, dapat kursi. Perkiraan saya ini, bro, ini akan jadi calon tunggal ini, yang merupakan inisiasi dari Jokowi 3 periode. Karena Jokowi tidak bisa 3 periode, tidak bisa diperpanjang, ya sudah, cari yang mirip Jokowi saja. Jadi Anies Baswedan ini udah, kalau kartu itu udah jeblok, sudah jeblok, udah nggak bisa apa-apa. Jangankan untuk nyalon presiden, bro, untuk nyalon gubernur aja belum tentu kepilih. Sebuah perusahaan pasti mencari calon yang terbaik, yang otaknya paling baik, akhlaknya paling baik, mentalnya paling baik. Makanya selalu ada testing, tes fisik dan tes psikis. Itu perusahaan untuk mencari karyawan pasti ada testing, baik tertulis maupun wawancara. Dan dilihat pengalamannya seperti apa, daftar riwayat kerjanya seperti apa. Apalagi ini calon presiden. Jelas rakyat itu sebagai bosnya itu akan melakukan testing. Tes tertulis, tes wawancara. Bahkan akan melihat rekam jejaknya ini selama menjabat itu seperti apa. Dan jelas Ganjar Pranowo itu yang terbaik. Bullshit mereka berani dukung Anies Baswedan sekarang ini. Saya tantang, silakan. Buat PKS umumkan sekarang dukung Anies Baswedan. Buat Demokrat, Nasdem, PKB, PPP, silakan umumkan kalau berani sekarang. Saya jamin kalian hancur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.